ya, artinya seluruh Indonesia itu sama ya. Ya. Ya, kita lihat di sini bahwa seorang anak itu ya, kok dia lahir ya, tidak ada anak yang baru lahir langsung lari ya, tidak ada. Jadi dia akan melalui pertumbuhan dan perkembangan. Nah, salah satu contohnya misalnya perkembangan adalah motorik kasar. Ya, mungkin Dr. Matira sudah jelaskan ya di sini. Ya, kita lihat di sini pada slide ini ya, seorang anak lahir ya, dia biasanya angkat kepala dulu ya, kemudian dia merangkak ya seperti itu, kemudian duduk, berdiri, berjalan dan berlari ya. Jadi tidak ada anak yang baru lahir langsung lari ya, seperti itu. Itu yang harus Anda pahami. Jadi dia butuh untuk tumbuh dan untuk berkembang. Nah, untuk tumbuh dan berkembang itu dia butuh nutrisi ya. Di situ masalahnya. Nah, bagaimana caranya bagus pertumbuhan dan bagus perkembangan kalau tidak bagus nutrisinya? Ya itu saja sebetulnya dari dulu yang sejak sudah lama ini ya sebetulnya ya. Nah, itu saja yang harus kita mengerti dulu. Ya, kita mengerti dulu. Orang anak akan tumbuh kalau nutrisinya bagus ya. Ya, itu saya rasa sudah jelas ya. Cuma banyak faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga pertumbuhan seorang anak itu tidak bagus ya. Nah, kita bisa lihat di sini pada slide ini, ya yang sebelah kiri ini adalah otak anak yang gizi kurang atau gizi buruk. Jadi kita lihat di sini putih-putihnya kurang ya, massa otaknya kurang ya, virus-virusnya dalam ya. Tetapi setelah kita terapi dan tata laksana gizi buruk, dia berubah menjadi yang kanan ya setelah terapi. Jadi dia masanya lebih padat ya, lebih bagus ya, lebih banyak putih-putihnya dan juga virus-virusnya juga sudah dangkal ya, tidak dalam lagi kayak yang di sebelah ya. Nah, tapi Anda harus ingat ya bahwa anak-anak yang sudah gizi buruk ya, kemudian kita tata laksana dengan tata laksana gizi buruk sehingga menjadi gizi baik ya, tetap akan dari penelitian ya, tetap IQ-nya itu akan turun beberapa poin dibanding anak yang tidak pernah gizi buruk ya, seperti itu. Nah, di sini masalahnya. Jadi kalau bisa kita cegah ya, jangan sampai anaknya gizi buruk ya, itu yang penting. Tapi kalau misalnya tidak bisa ya, kita semampunya saja sampai di mana ya. Jadi kita secepatnya intervensi, kita berikan nutrisi ya. Jadi kalaupun misalnya dia bisa bagus ya, alhamdulillah ya misalnya. Tapi dari penelitian kalau dia tidak pernah gizi buruk itu dia tetap lebih tinggi IQ-nya dibanding kalau dia pernah gizi buruk ya. Itu yang harus kita ingat juga ya. Nah, ini adalah slide yang saya paling suka sebetulnya kan, ini banyak menggambarkan banyak hal ini ya. Jadi ini adalah periode emas perkembangan otak ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, otak anak itu waktu lahir itu dia 25% otak dewasa. Ya, setelah 2 tahun tidak ada masalah ini ya, 0 sampai 2 tahun maka dia akan mencapai 80% otak dewasa. Nah, kalau ada plastisitas otak maka kira-kira pada usia 3 tahun itu dia masih bisa mencapai kira-kira kurang lebih 90% otak dewasa ya, kurang lebih. Nah, jadi kalau kita mengikuti hari pertama 1000 hari pertama kehidupan, maka dia akan mencakup 2 tahun. Ya. Mengapa tidak 3 tahun? Ya karena kita tahu bahwa 2 tahun ini saja sudah 80%. Kalau kita mencapai 3 tahun, wah ini agak panjang waktunya ya. Agak susah, ini banyak bisa terjadi. Tapi kalau kita bagus di 2 tahun pertama, maka kita sudah bisa prediksi ya ke depan anak ini bagus ya, karena otaknya sudah 80% otak dewasa. Ya, lahirnya kan 25% otak dewasa. Nah, setelah 2 tahun dia 80%. Itu berapa kali lipat itu ya sebetulnya ya. Ya di situ. Ya, jadi tolong diingat 2 tahun pertama ini ya, tidak boleh ada yang salah. Kalau bisa tidak ada yang salah 3 tahun, alhamdulillah ya, berarti dia akan bagus sekali ke depan ya. Nah, sekarang saya akan bahas pada saat kita berada di posyandu. Ya, saya rasa Anda sudah tahu itu posyandu ya. Posyandu adalah pos pelayanan terpadu. Itu berada di kelurahan atau desa. Nah, biasanya tiap desa itu ada RW-RW-nya ya, ke dusun-dusunnya ya. Nah, di tiap RW itu ada satu posyandu biasanya. Nah, biasanya di posyandu itu mereka mempunyai kader ya, kader. Dan setiap hari posyandu itu akan turun dari puskesmas petugas gizi ya biasanya. Kadang dokter juga ikut ya sebetulnya. Nah, disinilah biasanya kesalahan ya dalam menilai status pertumbuhan ya.
Mengapa? Karena pada saat di posyandu itu, misalnya kita menimbang berat badan bulan lalu, misalnya kita lihat di buku KIA-nya, 5 kilo ya, 5 kilo, kemudian berat badannya bulan ini 5,1 misalnya ya. Nah, berarti itu naiknya kan cuma 100 ya, cuma 100. Nah, petugas kesehatan hanya bilang, bagus ya, bagus Bu, bagus Bu, beratnya naik. Tapi tidak diplot ya, tidak diplot pada grafik. Asal naik saja. Ya, disinilah kesalahan kita di sini. Asal naik, kita sudah senang, tapi kita tidak plot pada grafik. Ya, jadi itu masalahnya ya. Jadi kadang ada mahasiswa mau meneliti misalnya, dok saya mau meneliti status gizi. Ternyata yang dia ukur bukan status gizi. Nah, itu dia. Ya, kenapa? Ya karena datanya tidak ada. Ya, harusnya BBTB ya, tapi yang ada di Puskesmas BBU. Nah, itu masalah juga. Nah, itu dia ya. Nah, di sini BBU pun juga tidak diplot ya. Kita tidak memplot. Nah, itu juga masalah. Ya, oke. Jadi ya nanti kalau Anda turun nanti ke Puskesmas misalnya ada acara atau apa gitu ya. Anda pergi KKNK atau ada pengabdian masyarakat, nah tolong dilihat ya. Tolong lihat buku KIA-nya. Ya, buku KIA-nya itu yang paling baru adalah 2020 ya, jangan lihat sebelum itu. Ya. Nah, di situ sudah lengkap semuanya dan juga resep-resepnya juga sudah lengkap ya untuk MPASI ya, sudah ada semua. Nah, ini tolong dilihat di situ, ajar kadernya ya, ajar kadernya untuk memplot ya. Nah, ini biasanya karena kader kan kita tidak tahu, ada yang sudah tua sekali ya, itu masalah juga karena tidak bisa untuk memplot. Padahal disinilah hulunya seorang anak ini akan jadi gizi buruk, stunting, gizi kurang, weight faltering, ini semuanya hulunya di sini, di plot ini. Nah, kalau tidak diplot ya berarti kita tidak tahu ini anak akan jadi apa ke depan. Nah, tiba-tiba langsung ada gizi buruk tiba-tiba ya. Ya itu karena kita tidak lihat di plotnya itu bagaimana. Ya, tiba-tiba saja muncul kok bisa ada gizi buruk. Nah, berarti apa yang tidak bagus, monitoring pertumbuhannya tidak bagus ya. Ya kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia tidak bagus, sudah berlangsung lama, ya, yang kayak kemarin saya jelaskan tentang gizi buruk, ya, sudah berlangsung lama, ya, ya berarti tiba-tiba kan dia jadi gizi buruk, misalnya, ya berarti kita sudah pastikan nutrisi pasti tidak cukup. Yang kedua adalah otak pasti terganggu. Nah, itu dia. Ya, otaknya tidak tumbuh. Bagaimana mau tumbuh nutrisi tidak ada, ya. Nah, itu yang harus kita ingat. Nah, untuk menilai pertumbuhan, nah kita harus melihat trennya, ya, tren atau kecenderungan. Jadi yang kita nilai adalah arah garis pertumbuhan. Ya, jadi tidak memandang letak atau posisi berat badan pada KMS ya atau grafik pertumbuhan dan tidak dapat digunakan untuk menentukan status gizi. Ya, jadi untuk berat badan umur itu bukan status gizi. Kalau Anda ingat, saya pernah mendapat skripsi ya, tugas skripsi disuruh menguji ya. Kalau nggak salah dari anak Unismu ya, mahasiswa Unismu. Judulnya untuk menilai status gizi ya, tetapi yang kalau kita lihat status gizi itu kan berat badan, tinggi badan. Ternyata yang dia gunakan BBU, langsung kok bisa BBU? Iya dong, karena tidak ada tinggi badan. Nah, itu masalahnya. Jadi kalau Anda ingin menilai status gizi ya Anda dong yang ukur tinggi badannya ya, seperti itu. Ya memang kok di bawah memang susah. Ya, susah seperti itu. Jadi kalau Anda nanti turun ya tolong ya, setitip saja tolong ajar itu kader ya bagaimana cara mengukur panjang badan, menimbang juga yang benar ya, dan juga bagaimana mengisi, memplot pada buku KIA. Ya itu yang penting karena hulunya di situ ya. Kalau salah ukur, salah timbang ya berarti salah interpretasi ya otomatis salah diagnosis, otomatis salah tata laksana. Ya jadi panjang ke depan masalahnya ya. Ya, jadi ini kita lihat bahwa pertumbuhan itu bukan status gizi. Ya, tolong Anda ingat itu ya. Nah, ini adalah buku KMS, Kartu Menuju Sehat, saya rasa Anda semua sudah tahu ya. Nah, ini kita lihat ini adalah berat badan dan umur. Nah, inilah pertumbuhan di sini bisa kita nilai. Jadi di buku KIA itu ada ini, gambar ini KMS. Ya, seperti ini. Jadi berat badan umur, ya itu pertumbuhan. Tapi kalau status gizi berat badan, tinggi badan. Ya, jangan lihat itu. Nah, kita lihat di sini kalau yang merah ini, kalau kita lihat merah dia turun, tetapi dia menuju ke yang normal. Jadi di awalnya tinggi, ya,
Jadi harusnya kan dia naik terus beratnya ya, tapi ini dia turun ya. Tetapi saya rasa ini juga normal, bagus. Kenapa? Karena dia menuju ke yang normal. Karena kita tahu bahwa kalau dia besar, kelebihan berat badan berarti itu juga malnutrisi. Ya, jadi ini dia menuju ke normal ya. Nah, kemudian yang putih ini dia naik-naik bagus ya, tapi mulai menurun ini bulan ketiga, kemudian 4 lebih turun lagi, 5 lagi bulan makin turun ya, makin bertambah umur makin turun. Nah, kalau kita mendapatkan dia sudah di bulan 8, ya sudah ini berarti sudah lama sekali, sudah berbulan-bulan ini ya. Kalau kita lihat mulai menurun ini bulan 3, berarti sudah 5 bulan dia turun. Nah, kalau kita rajin memplot di sini, ini kan asal naik ini ya, dari bulan 3 ke 4 tetap naik, tapi tidak diplot. Jadi kalau kita memplot, kita sudah dia sudah tidak, trennya sudah turun ya. Sudah menjauhi grafik di atas ini, dia sudah jauhi. Ya, dibanding ini kan lebih dekat ini ya. Ini sudah agak jauh, ini tambah jauh, ini tambah lebih jauh lagi dengan grafik di atas ya. Nah, kalau kita sering selalu memplot, maka kita akan lihat, oh ini sudah ada perlambatan pertumbuhan di sini. Ya harus cepat intervensi, apakah anaknya sakit kah atau bagaimana? Nah, cepat diobati kalau dia sakit ya. Nah, ini yang tidak bagus ya, yang putih ini. Nah, sekarang bagaimana yang biru? Yang biru ini kan kita lihat di paling bawah ya, berada paling bawah ya, di bawah garis merah ini. Tapi kalau kita tren pertumbuhannya itu naik terus ya, jadi anak ini juga bagus tumbuhnya walaupun awalnya dia di bawah. Ya, jadi yang bagus merah dan biru ini, tetapi yang putih ini yang tidak bagus ya. Kalau kita lihat seperti ini. Jadi sekali lagi kuncinya adalah tolong diplot ya, karena kok dia diplot kita tidak tahu dia tumbuh atau tidak, tren pertumbuhannya tidak diketahui ya. Ya, ini penilaian pertumbuhan ya, bisa kita lihat ya, kita ini adalah sejajar dengan grafik ya, berarti dia bagus ya, karena dia sejajar ya, tidak pernah turun. Yang tidak bagus adalah ini flat ya, mendatar. Kemudian ini juga menurun ya, kemudian ini juga yang merah. Nah, ini yang paling sering, ini yang merah. Pertumbuhan memang tidak bagus. Kenapa? Karena dia walaupun beratnya naik ya, tetapi menjauhi garis pada grafik. Ya, seperti ini. Ya, dia menjauhi garis pada grafik walaupun naik ya. Ya, jadi ya tolong kita perhatikan saja ya. Tolong jangan lupa diplot ya. Nah, kalau saya plot ini, jadi ini anak perempuan ya, 10 bulan, 8 kilo, 70 cm. Nah, yang ada pada KMS ini kan hanya berat dan umur ya. Jadi saya plot pada umur 10 bulan dan 8 kilo ya, seperti itu. Nah, apakah kita bisa menilai pertumbuhan pada satu titik? Ya, jawabannya adalah tidak bisa. Ya, mengapa? Karena hanya satu titik. Ya, kecuali status gizi bisa satu titik, tapi pertumbuhan kita harus lihat dulu sebelumnya berapa sih beratnya. Nah, baru kita bisa nilai dia tumbuh atau tidak. Jadi untuk pertumbuhan itu minimal 2 titik ya, untuk pertumbuhan. Tapi status gizi itu bisa 1 titik ya. Nah, sekarang saya masuk pada hambatan pertumbuhan. Hambatan pertumbuhan ini bisa terjadi sebelum penurunan status gizi. Ya, status gizinya masih bagus, terjadi sebelum terdapatnya tanda klinis gizi kurang atau gizi buruk. Ya, jadi ada sebelum ada tanda klinis ya, yang kemarin ya, ada IGA gambang, Baggy Pants ya, itu sebelum itu sudah ada hambatan pertumbuhan ya, kayak yang putih tadi ya, yang kayak putih tadi itu sudah mulai ada, tapi masih gizi baik mungkin ya. Kemudian dapat terjadi saat anak masih aktif dan tidak terlihat sakit atau kurus, dan dapat terjadi pada semua status gizi. Ya, jadi pada gizi baik, gizi kurang, gizi buruk, itu semuanya bisa terjadi penurunan atau hambatan pertumbuhan. Ya, jadi jangan hanya Anda pikir kok gizi baik tidak ada masalah. Wah, tidak ya. Jangan gembira kalau Anda temukan gizi baik ya. Karena bisa saja anaknya tidak tumbuh walaupun dia gizi baik. Ya, itu harus Anda ingat ya, hati-hati ya. Nah, itu tadi pertumbuhan ya, sekarang saya masuk status gizi. Nah, di sini saya akan pelan-pelan ya, saya akan mulai Anda harus konsentrasi, ini agak sulit ya. Pelan-pelan saja ya, saya akan pelan-pelan. Ya, jadi untuk status gizi ini ditentukan berdasarkan berat badan menurut tinggi badan. Ya, BBTB ya. Jadi bukan berdasarkan berat badan menurut umur. Ya. Nah, kemudian KMS ini digunakan sebagai alat pemantauan tumbuh kembang anak.
Jadi sekali lagi ya, kalau Anda mau meneliti tentang status gizi, ya tolong Anda menggunakan BBTB. Ya kan, itu status gizi. Jangan BBU, ya. Jangan BBU. Karena selama ini banyak salah-salahnya, ya. Mau teliti status gizi tapi kok parameternya BBU, kan salah, ya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita mulai konsentrasi ya. Ada 2 macam status gizi, ya. Yang pertama adalah WHO ini menggunakan standar deviasi, yang kedua adalah CDC ini menggunakan persentil dan persentase. Ya, jadi sebetulnya ada 3 cara ya untuk menilai status gizi. Jadi standar deviasi ini dipakai oleh WHO dan persentil persentase dipakai oleh CDC. Ya, dulu-dulu sebelum ada WHO 2006 ini, maka kami semua menggunakan CDC. Ya, walaupun sulit ya, tetapi ini tetap kami pakai CDC. Nah, setelah ada WHO, nah ini lebih mudah ya, lebih mudah WHO dibanding CDC. Ya, tetapi nanti kita lihat Anda suka yang mana ya, karena masing-masing ada kekurangan dan kelebihan sebetulnya ya. Nah, saya katakan dulunya kami menggunakan CDC ya, tetapi setelah ada WHO, maka berarti kita pikirnya ada 2 nih ya, ada 2 growth chart ya, ada 2 kurva untuk status gizi. Nah, kita lihat yang manakah yang bagus ya, seperti itu, yang mana lebih sensitif. Karena misalnya gizi buruk pada gizi buruk pada WHO, tetapi di plot di CDC dia masih gizi kurang. Nah, berarti yang sensitif adalah WHO, seperti itu. Nah, jadi setelah melihat dua macam ya, 2 jenis kurva ini, maka kami dari UKK ya, Unit Kerja Koordinasi ya Nutrisi dan Penyakit Metabolik, ini Ikatan Dokter Anak Indonesia Pusat, itu mengeluarkan rekomendasi ya. Setelah melihat ini semua ya, kami dikumpulkan di Jakarta, kemudian melihat semuanya ya, walaupun hanya yang dibahas hanya ini grafik saja ya, dibahas sepanjang hari ya, tetapi nah setelah itu keluarlah rekomendasi. Nah, jadi untuk melihat parameter atau indeksnya, berat badan, tinggi badan, berat badan umur atau tinggi badan umur, maka kalau anaknya di bawah 5 tahun, itu kita pakai WHO. Ya, kita pakai WHO. Kalau lebih atau sama 5 tahun, maka kita pakai CDC. Ya, seperti itu. Jadi ingat angka 5. Ya, untuk BBTB, BBU, TBU. Nah, kalau misalnya dengan BBTB, kita sudah tahu dia adalah obesitas, maka tolong masuk ke BMI. Ya, tolong masuk ke BMI ini. Nah, untuk BMI umur, ini untuk adalah obes dan overweight. Ya. Nah, ini harus kita ingat angka 2. Nah, kalau di bawah 2 tahun, berarti ini adalah WHO. Ya. Kalau lebih 2 tahun, berarti kita pakai CDC. Ya, seperti itu. Jadi ingat angka 5 dan ingat angka 2. Dan juga kalau bisa kita melihat, kita download ini Permenkes nomor 2 tahun 2020 tentang antropometri. Ya, jadi tolong Anda download ini ya, Anda pelajari baik-baik ya. Nah, di sini jadi ini Permenkes ini adalah kiblat kita. Karena Permenkes ini juga berkiblat ke WHO. Nah, untuk Indonesia sudah ada Permenkesnya, jadi seluruh puskesmas, seluruh tenaga medis yang ada di seluruh Indonesia itu harus berpedoman pada Permenkes ini. Ya, jadi tolong Anda download Permenkes nomor 2 tahun 2020 ya. Nah, sekarang saya masuk pada alat penimbangan. Ya, ini adalah alat timbang. Nah, yang paling bagus kalau menurut kami adalah yang standar, itu adalah yang digital ya sebaiknya. Tetapi selalu masih ada yang pakai Dacin di posyandu. Ya, ini juga bermasalah. Sebetulnya Dacin bisa saja dipakai ya, bagus dan sebagainya, tetapi ada masalah ya di Dacin. Dacin itu harus seimbang batangnya, ya, batang itu harus seimbang. Nah, kalau dia tidak seimbang berarti salah timbang, kan kayak gitu. Nah, harusnya anak misalnya kok dia salah timbang, dia harusnya gizi kurang, kok jadi gizi baik. Nah, berarti salah interpretasi. Ya, jadi kita terimanya pikirnya gizi baik padahal gizi kurang. Nah, itu yang masalah. Ya, jadi sebetulnya yang paling bagus, yang standar itu adalah yang digital. Ya.
Nah, bagaimana alat dan teknik penimbangan? Jadi kalau bisa kita gunakan timbangan pegas atau elektronik, ya jangan gunakan timbangan kamar mandi, ya kalau bisa. Kemudian bayi dan balita ditimbang dalam posisi berbaring, ya dengan pakaian seminimal mungkin dan tidak memegang suatu benda. Kemudian pastikan jarum ada di posisi 0 setiap memulai penimbangan. Pembacaan hasil timbang dilakukan bila jarum telah stabil, ya. Dan lakukan peneraan ya, harus ditera ini minimal 2 kali dalam 1 tahun. Ya di mana ditera ya kalau kita melihat ada namanya pernah kita ini ya, BMKG itu kan Badan Meteor ya, meteorologi. Tetapi kalau untuk mentera itu ada namanya Badan Meteorologi ya, dari kata meter. Ya, nah disitulah kita menimbang ya atau mentera ya alatnya. Nah, sekarang saya masuk pada pengukuran panjang dan tinggi badan. Ya, kita katakan panjang kalau anaknya berbaring, katakan tinggi badan kalau dia berdiri. Ya. Nah, untuk yang berbaring, nah ini yang paling bermasalah biasanya. Ya, kadang kita menggunakan meteran saja, meteran yang biasa dipakai tukang jahit. Ya, padahal harusnya yang kita pakai adalah alat yang seperti ini, ya, seperti papan ini. Dan untuk mengukur adalah harus ada 2 orang. Ya, jadi satu fixer di kepala, yang satunya fiksasi di kaki, ya seperti itu. Jadi harus ada 2 orang yang ini, jangan cuma satu, nggak bisa. Kalau cuma satu berarti ya ada sih datanya, tetapi tidak valid, ya. Nah itu masalahnya di stunting ini juga, ya stunting itu. Kalau dia tidak alat ukurnya tidak bagus, tidak standar kayak yang tadi saya katakan alat meteran saja, wah tidak bisa, ya alat datanya tidak valid. Apalagi kalau cuma satu orang yang ini ya kayak seperti ini cuma satu orang, oh, berarti salah dia ya. Nah jadi stunting itu ingat jangan bukan masalah di data sebenarnya, datanya belum tentu benar sebenarnya. Jadi salahnya bukan di situ, salahnya adalah intervensinya ya. Kita tidak pernah intervensi anak stunting ya, tidak tidak paripurna maksudnya ya, tidak itu ya untuk intervensinya. Kita hanya bicara data dan data saja ya untuk stunting. Nah, untuk yang berdiri ya seperti ini ya. Ya jangan lupa dia harus berdiri tegak ya, kepalanya tidak ke bawah ya seperti ini. Ya, ya ini yang paling bagus ya. Nah, ini apakah ada kesalahan? Nah, kita lihat dia menggunakan alat ukur yang seperti ini ya, bukan papan ya. Nah, ini juga masalah yang pertama. Ya, kemudian yang kedua ini kakinya miring. Ya, kakinya miring. Ya, seperti itu. Walaupun 2 orang yang pegang tapi tetap salah ya karena kakinya tidak lurus. Ya, oke. Ya, jadi kok begini ya pasti datanya salah ya. Harusnya anaknya tinggi atau panjang, ini jadinya lebih pendek. Nah, sekarang saya masuk pada WHO 2006. Jadi saya mohon konsentrasi ya, sedikit saja ini. Nah, kalau WHO kita menggunakan grafik seperti ini. Mungkin semuanya sudah pernah melihat ya. Saya hanya perlihatkan saja. Jadi kalau ada yang warna biru adalah laki-laki, kemudian yang pink adalah perempuan. Hanya saja kadang biasanya ya mahasiswa itu kok kita ajar seperti ini, ya biasanya mereka karena stres ya ujiannya OSCE dan sebagainya itu, ya dia tidak perhatikan jenis kelamin ya. Nah, Anda harus ingat ya, harus lihat dulu ini perempuan atau laki-laki. Kalau laki-laki biru, kok perempuan pink. Nah, kadang kalau ujian itu stres ya, tidak sempat lihat lagi ini perempuan atau laki-laki, semua sembarang saja diambil ya. Ini itu biasanya salah. Ya, jadi tolong Anda lihat ya jenis kelaminnya, jangan lupa. Nah, ini adalah contoh saja. Ini untuk ada 3 ya, ada 3 seperti ini. Ada 3 yang grafiknya ya. Jadi ada weight for length, ini adalah BBTB ya, BBTB. Ini kita lihat ini standar deviasi sebelah kanan ada +3, +2, +1, 0, ada -1, -2 dan -3 ya. Ini adalah standar deviasi. Yang kiblat kita adalah yang 0. Karena ini adalah median ya, ini yang paling. Jadi semuanya itu berkiblat ke 0 karena 0-nya paling bagus ya. Ini hijau di sini. Ya. Nah, kalau berat badan umur berarti ini adalah grafik untuk status gizi ya, karena weight for length ini adalah berat badan di sini ya, sumbu Y, sedangkan X-nya adalah panjang badan. Ya, ini adalah status gizi nih maksudnya ya. Kok kembali lagi. Oke. Tunggu sebentar ya. Kok begini ya?
Ya, ya, oke. Nah, boleh menggunakan grafik atau tabel juga bisa ya. Jadi silahkan saja kita mendownload juga dari WHO ya tabelnya. Ya, jadi BBTB ya seperti ini. Yang di tengah hijau adalah median. Jadi kiblat kita semuanya adalah median. Ya, ini yang paling bagus ya. Oke. Tapi untuk interpretasi kok mau lengkapnya ya silahkan mendownload ke Permenkes ya, Permenkes. Bisa juga langsung ke WHO ya. Nah, ini adalah BBU ya, grafik berat badan umur. Jadi kalau kita melihat ini adalah standar deviasi, nah kalau dia di bawah -3, ya, ini berat badan umur ya, di bawah -3 maka interpretasinya adalah berat badan sangat kurang. Ya, ini berat badan sangat kurang. Kemudian antara -2 dan -3 itu berarti interpretasinya berat badan kurang, ya ini berat badan kurang. Tapi di atas -2 itu adalah berat badan normal. Jadi antara +2 ke -2 itu normal di sini. Jadi range-nya lebar, ya, range-nya lebar. Ya, simpangannya lebar ini ya, +2 ke -2 ini normal, ya, jadi lebar juga ya. Ya, oke. Jadi tolong diingat interpretasi berat badan umur, maka dia berat badan sangat kurang, berat badan kurang, dan berat badan normal, ya. Nah, kemudian saya masuk pada tinggi badan umur. Ya, tinggi badan umur sama yang tadi, kalau dia di bawah -3 berarti perawakan sangat pendek. Ya, antara -2, -3 ini perawakan pendek. Nah, ya, di bawah di atas -2 berarti adalah perawakan normal. Ya, jadi ini saya katakan tadi +2 ke -2 ini normal. Ya, jadi range-nya lebar. Ya. Nah, sekarang saya masuk pada BBTB. Nah, BBTB ini kalau di bawah -3 ya, kita ingat yang malnutrisi kemarin ya, untuk mendiagnosis gizi buruk kan dia di bawah -3. Jadi kalau di bawah -3 ini dia berada di sini, maka dia adalah gizi buruk ya, gizi buruk. Kemudian antara -2 dan -3 di sini dia adalah gizi kurang ya, ini gizi kurang, ini gizi kurang. Nah, di atas -2 itu adalah gizi baik. Ya, sini. Jadi range-nya lebar ya, ingat sekali lagi range-nya lebar. Jadi dia antara yang status gizi adalah mulai +1. Ya, +1 ke -2. Ya, ini adalah gizi baik. Nah, kita lihat di sini ya, kalaupun misalnya kita lihat karena saya katakan range-nya lebar, maka kalaupun beratnya turun ya, kita lihat beratnya turun pelan-pelan, tetapi masih dalam status gizi baik. Ya, saya katakan makanya jangan pernah hanya mengambil satu macam indeks ya, antropometri. Jadi kalau ada 4 ya, kita punya indeks, jadi ada BBU, TBU, BBTB, dan IMTU. Ya, jadi ada 4. Tapi minimal 3 dari 4 itu yang harus kita pakai. Ya, jadi jangan cuma satu gizi. Ya, kita lihat di sini ya. Ya, dia tetap gizi baik nih. Gizi baik, tapi dia sudah turun. Jadi hati-hati, dia tidak tumbuh ini maksudnya ya, tidak tumbuh, tapi gizi baik, masih gizi baik ya. Jadi sini harus kita hati-hati ya. Ya, ini interpretasi kurva pertumbuhan WHO ya, bisa kita lihat ini contoh TBU di bawah -2 pendek, ini bawah -3 sangat pendek. BBU berat badan kurang, berat badan sangat kurang. Nah, untuk status gizi, nah di atas 3 obes, di atas 2 overweight ya, di atas 1 risiko berat badan lebih, kemudian di atas -2 sampai +1 gizi baik, kemudian di bawah -2 gizi kurang, di bawah -3 gizi buruk ya, seperti itu. Ini mirip ya, IMT mirip dengan BBTB. Ya, jadi kalau bisa ini kita punya 4 indeks ya, tapi minimal 3 dari 4 ini yang harus kita pakai. Jadi TBU, BBU, BBPB minimal ya, seperti itu. Ya, kalau mau pakai 4 juga EMT boleh ya. Tapi kalau mau 3 tidak ada masalah juga ya. Nah, kalau saya lihat ini adalah berat badan panjang badan ya, berat badan panjang badan, kita mau nilai status gizi kan, BBTB ini ya, BBTB.
Nah, kita plot ya, caranya memplot bagaimana anaknya adalah perempuan, berarti kita pakai yang pink, usia 10 bulan, beratnya 8 kilo, dan panjang 70. Nah, jadi kita kasih berat badan dan panjang badan. Ini adalah panjang badan 70, kemudian berat badannya 8. Nah, kita ketemu, berarti dia posisinya di sini. Berarti kita plotnya di sini. Ya, atau kita mau menggunakan tabel ya, tabel WHO, jadi silahkan, berarti dia tadi di sini karena dia 8 kilo antara 7,5 sampai 8,2 ya, berada di antara sini. Nah, bagaimana interpretasinya? Jadi interpretasinya adalah dia status gizi baik ya, karena berada antara -1 dan 0. Ya, seperti ini ya grafiknya. Ya, dia berada di bawah -3 berarti ya gizi buruk, berada di sini berarti gizi kurang. Atau kalau dia di bawah di sini kepakai tabel berarti gizi buruk ya, di bawah -3. Antara -3 -2 berarti sini gizi kurang ya, seperti itu. Nah, ini saya tidak tahu juga apakah Anda bisa mengerti ini ya, tapi saya akan pelan-pelan. Ya, hanya saja Anda harus ingat bahwa seorang anak misalnya dia usia 5 tahun ya, tetapi tingginya itu belum tentu cocok untuk 5 tahun. Bisa saja tingginya itu cocok untuk anak usia 3 tahun ya. Ya, jadi dia pendek dari anak seusianya, ya, lebih pendek dari anak seusianya. Jadi, nah, kalau kita mau menghitung kalori, maka kita harus menggunakan usia tinggi, ya namanya usia tinggi. Nah, dari kalori dari usia tinggi inilah yang akan kita pakai, ya. Jadi kalau misalnya tingginya sesuai usia 3 tahun, padahal usianya adalah 5 tahun, maka kalori yang kita pakai adalah sesuai usia 3 tahun. Jadi bukan 5 tahun ya, seperti itu. Nah, itu yang harus kita ingat ya. Nah, bagaimana cara mencari usia tinggi? Nah, kita lihat anak ini adalah usia 12 bulan, tingginya 70 cm dan beratnya 7 kilo. Berarti karena mencari usia tinggi, maka kita harus menggunakan grafik length for age ya. Nah, kita lihat di sini ya, kita lihat usia 12 bulan ya, kita plot dia ya, kemudian di sini ya, kemudian ini adalah panjangnya ya. Panjangnya kan 70 ya, 70 ya. Kita ketemukan di sini, kemudian kita menuju ke median. Saya bilang tadi kiblatnya adalah median. Makanya dari sini kita bergeser ke kiri, kemudian kita turun ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, inilah usia tingginya. Jadi usia kronologisnya atau usia aktualnya adalah 12 bulan ya. Tetapi usia tinggi anak ini adalah 7 bulan. Jadi anak ini pendek ya. Kita lihat di sini dia berada di antara -2 dan -3. Ya, dia termasuk pendek. Nah, berarti sebetulnya usia tingginya berapa? Ya, berarti bukan cocok untuk tidak cocok usia 1 tahun. Ya, jadi kita lihat dia 70 cm, maka sebetulnya usia tingginya adalah 7 bulan. Maka kalori yang kita pakai adalah kalori untuk anak 7 bulan. Nah, kita ingat bahwa anak makin kecil itu kalorinya makin tinggi. Ya, makin kecil anak kalori makin tinggi. Jadi kalori untuk 1 tahun itu misalnya ada 100 kalori, maka untuk anak-anak itu bisa 110 sampai 120 kalori. Ya. Ya, saya bisa minta izin sebentar deh ya. Saya mau ke toilet sebentar ya. Sudah kelihatan? Udah kelihatan. Iya ya, oke. Nah, itu yang tadi kan yang usia tinggi ya. Nah, sekarang untuk seorang anak itu beratnya juga kadang tidak sesuai ya dengan tingginya ya, beratnya tidak sesuai dengan tingginya. Jadi kita akan mencari berat badan ideal. Berat badan ideal untuk supaya dia bisa kejar tumbuh ya, catch up growth ya, seperti itu. Nah, jadi kita harus mencari berat badan idealnya berapa ya dari tinggi itu dengan sesuai tinggi. Nah, jadi anak tadi itu dia punya berat adalah 7 kilo, 8 kilo ya.
maaf 7 kilo dan beratnya adalah 70 ya. Nah, sekarang kita menggunakan grafik weight for length ya, karena kita mau mencari berat badan sesuai tingginya ya. Mudah-mudahan enggak bingung ya. Nanti kasih angka tolong saya dipotong ya kalau Anda bingung ya. Ya, ini kita mulai dari angka 70 ya, 70 cm ya, kita naik ke atas. Nah, seperti itu. Nah, kita plot dia pada berat badan 7 kilo, kan beratnya 7 ya. Ya, 7 kilo sini ya, 7 kilo. Nah, seperti itu. Nah, dia di sini 7 kilo. Ketemunya di sini ya, plotnya di sini. Nah, kita ternyata dia masih di merah ya, bukan di hijau. Kan tadi saya katakan kiblat kita adalah median atau 0. Nah, jadi berarti kita harus ke median. Nah, seperti itu. Nah, sudah itu baru kita lihat ke berat badan. Nah, seperti jadi di sini berapa nih? 8,5 kilo ya, 8,5. Jadi sesuai tinggi sesuai tinggi anak ini ya, mediannya itu kan normalnya itu harusnya dia 8,5 kilo, bukan 7 kilo. Ya berarti dia kurang juga ini ya. Kita di sini di bawah nih. Ya. Jadi nanti untuk menghitung kalori kita menggunakan berat badan 8,5 ya, bukan 7 kilo. Ya, oke, ke sini. Jadi semuanya berkiblat ke median ya. Ya, ini agak sulit-sulit ini ya. Ya, jadi saya harus pelan-pelan ya, seperti itu. Silahkan nanti bertanya deh ya, kalau memang mau ini. Ada yang masih kurang dimengerti silahkan ya. Nah, jadi kalau saya misalnya seorang ahli gizi ya, saya ingin menghitung kalori pada seorang anak dengan berat badan usia 1 tahun, berat badannya 7 kilo ya, tingginya 70, maka kalau saya tidak memperhitungkan untuk catch up growth ya, untuk kejar tumbuh, maka saya hitung saja seperti ini. Anaknya 7 kilo, ya usianya 1 tahun, berarti kebutuhan kalori 1 tahun adalah 700, berarti yang saya kasih adalah hanya 700 kilokalori. Tetapi kalau kita melihat bahwa anak ini masih kurang sebetulnya ya, usia tingginya itu sesuai 3 tahun, bukan usia tingginya sesuai 7 bulan ya, bukan 1 tahun, ya berarti kan dia tidak tumbuh ini. Nah, kita harus kejar. Nah, berarti kita menggunakan kalori yang kalori sesuai usia 7 bulan, yaitu 110 sampai 120, dan berat badan ideal yang sesuai tingginya itu adalah 8,5. Nah, akhirnya kalau kita berhitung lagi, kita mendapatkan kalori 935 sampai 1020 kilokalori. Jadi kurang lebih 1000 kilokalori yang kita bisa berikan. Nah, jadi kalau kita kasih saja 700, anaknya tidak tumbuh, ya tetap saja begitu. Tapi kalau kita kasih 1000 kalori, dia akan kejar. Ya, seperti itu. Nah, itulah makanya banyak orang, tolong Anda kok jadi dokter, Anda tugas di puskesmas, tolong berhitung begini ya. Karena banyak petugas gizi itu tidak tahu berhitung berapa yang harus dia kasih. Nah, itu yang masalah. Petugas di puskesmas bertahun-tahun tidak tahu apa-apa. Nah, itu dia. Bagaimana cara berhitung kalori? Dia saja tidak tahu lah bagaimana mau bagus ya, bagaimana mau bagus anak-anak di situ. Ya, jadi selama sekolah Anda bikin apa? Ya, itu pertanyaannya, kan? Nah, itu dia. Jadi tolong Anda seperti ini ya untuk berhitung kalori ya. Ya, saya lanjut saja. Saya mau saya mau terangkan saja yang pertama ini ya. Nanti kalau Anda turun ya, bisa saja Anda mendapatkan ya BBU-nya adalah di bawah ya, kurang. Tinggi badan umur juga kurang. Berarti tidak tumbuh ini ya. Kalau kita pakai indeks yang sesuai usia, berarti itu untuk pertumbuhan kita lihat ya. Nah, tapi karena dia seimbang beratnya dengan tingginya, maka normal. Jadi jadi status gizinya normal karena dia seimbang. Tapi seimbangnya dia di bawah. Jadi ini status gizinya baik tapi palsu, ya, baik tapi palsu. Nah, bagaimana keterangan tentang hal ini? Ya, jadi makanya saya katakan tidak boleh status gizi saja sendiri saya dipakai, tidak bisa. Minimal 3 dari 4, ya, minimal 3 dari 4. Jadi kok ada status gizi, ya berarti harus ada juga BBU-nya dan ada TBU-nya. Nah, ini yang banyak terjadi nih di Wahidin pun banyak seperti ini, ya.
katakan, dok bagus gizinya, memang bagus, tapi status gizi baiknya ini adalah palsu. Kenapa? Karena dia tidak tumbuh. Ya otomatis dia akan seimbang, otomatis dia akan normal karena dua-duanya turun. Jadi dia seimbang, jadi anaknya ini mungil, ya mungil anaknya, ya. Nah, keterangannya adalah bahwa dia sebetulnya saat ini dia memang bagus makannya, normally fat, tapi ada histori, ada riwayat dari malnutrisi. Nah, itu dia. Jadi, Anda hati-hati keadaan ini ya. Ini yang banyak sekali terjadi di masyarakat ya. Ibunya sudah dikasih tahu sama petugas gizi, Bu, bagus nih. Kenapa? Ya karena dia gizi baik. Tapi petugas gizinya tidak lihat berat badan umur dan panjang badan umur. Ya ternyata anaknya tidak tumbuh. Ya itu dia masalahnya. Dia harus kejar. Nah, bagaimana cara mengejarnya? Yang kayak tadi, menghitung kalorinya harus seperti itu, ya. Oke, saya lanjut saja ini. Nah, ini agak sulit-sulit juga, ya. Lebih mudah WHO dibanding CDC, ya, kok menurut saya. Kenapa? Karena CDC itu ada persentil dan persentase. Ya, jadi persentil itu maksudnya kalau kita menjejerkan 100 orang anak, ya, misalnya sesuai tinggi, ya, makin ke kiri itu makin paling tinggi, ke kanan paling pendek. Jadi 3 anak terbawah, ya, 3 anak yang paling pendek itulah persentil 3. Ya, dia bagi-bagi seperti itu. Kemudian 3 anak 3 anak yang teratas yang paling tinggi itu adalah persentil 97. Nah, anak yang berada di tengah-tengah, nah itulah persentil 50. Nah, jadi kalau pada WHO yang kiblat kita adalah median atau 0, maka kiblat kita di CDC itu adalah persentil 50. Ya, tolong jangan lupa ya. Oke, saya mulai. Nah, ini adalah contoh dari CDC. Ya, jadi kami dari 2000 itu, tahun 2000 itu sudah menggunakan ini. Ya, seperti ini. Nah, ternyata yang susah. Jadi kalau pas setelah itu beralih ada ke WHO, jadi kita lebih mudah ke WHO-nya ya, jadi tidak sulit-sulit lagi untuk WHO karena kami ini sudah terbiasa yang susah ya. Oke, ini adalah laki-laki dan perempuan, jadi berbeda juga, jangan lupa ingat jenis kelamin. Ya, ini usia 0 sampai 36, ini juga sama. Oh iya, saya kembali dulu. Nah, ingat saja bahwa untuk CDC itu satu lembar itu sudah ada 3 keterangan di dalam. Jadi umur di atas ataupun di bawah, yang grafik di atas adalah panjang dan yang di bawah adalah berat. Jadi sudah ada lengkap semua di sini. Ya. Kalau tadi WHO itu per lembar, BBU, TBU, BBTB itu per lembar. Sudah ada keterangan, kita sisa melihat saja memplot dia berada di standar deviasi mana. Tapi ini belum jelas semua, ya. Jadi kita yang akan membuat sendiri BBU-nya, TBU-nya dan BBTB-nya, ya, karena tidak ada di sini tertulis. Ya, kita akan buat sendiri, makanya lebih sulit ya dibanding dengan WHO. Oke. Nah, ini adalah untuk anak usia 2 sampai 20 tahun. Ini laki-laki dan ini perempuan. Nah, tolong juga diperhatikan ini ya. Jangan salah jenis kelamin, ya. Ya, ini juga sama. Oh ya, saya lupa. Jadi tolong kita ingat bahwa yang paling bawah adalah persentil 3. Ya, kadang ada WHO juga di situ ada persentil 5, yaitu untuk screening ya. Nah, yang biasanya kita pakai adalah persentil 3 paling bawah. Kemudian ini persentil 50 yang jadi mediannya ya. Ini adalah kiblat kita dan yang paling atas adalah persentil 97 ya. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, kita baca bahwa untuk menentukan status gizi ya BBTB, nah kita harus tahu dulu berat idealnya berapa ya untuk di CDC. Kalau di WHO sudah ada grafiknya langsung ya, BBTB-nya ini grafiknya. Ini kok pada CDC tidak. Jadi kita harus cari dulu. Karena untuk menentukan status gizi harus ada berat badan idealnya berapa. Nah, ini dia. Ini harus ada ini nih. Kalau pada WHO tidak harus, ya kita langsung plot saja. Tapi pada CDC harus cari dulu ini berat badan idealnya berapa. Ya, jadi ingat saja kita mulai dari tinggi badan. Ya, tinggi badan. Kemudian tarik garis horizontal, ya,
sampai menyentuh persentil 50 untuk tinggi di sini, kemudian turun garis vertikal sampai menyentuh persentil 50 berat badan. Nah, inilah berat idealnya. Jadi ingat persentil 50 yang kita pakai ya untuk kiblatnya ya. Nah, berapakah persentasenya? Nah, itu adalah berat aktual bagi berat ideal kali 100%. Seperti itu. Jadi, inilah baru kita cari setelah kita dapatkan persentase berat badan ideal. Nah, inilah yang kita pakai sebagai status gizi ya untuk di CDC. Mungkin Anda agak bingung kali ya. Ya, tapi itulah mungkin kok lebih mudah. Nah, ini tadi yang saya jelaskan dari tadi ya, catch up growth ya. Nah, biasanya kita harus kejar tumbuh. Indikasinya adalah anak yang tumbuh di bawah normal akibat malnutrisi atau penyakit memerlukan tambahan kalori dan protein untuk mencapai percepatan pertumbuhan ya, catch up growth. Dia harus kejar ini ya. Nah, tadi yang saya hitung tadi yang pada grafik WHO sudah cocok jadi RDA sesuai usia tinggi ya. Tadi 8,5 dikali dengan 110 sampai 120, kemudian berat idealnya 8,5. Ya, jadi sama-sama juga dengan di sini ya. Seperti itu, perhitungannya sama ya, rumusnya sama. Nah, ini saya mohon perhatian ya. Ini yang susah di sini ya. Nah, kita lihat anak ini adalah usianya 10 tahun ya. Ini adalah awal ya, 10 tahun anak ini. Ini 120 bulan ya, berarti 10 tahun. Nah, kita plot dulu berat badan aktual. Beratnya kurang lebih, kalau kita lihat misalnya sekitar 18 kilo ya, 18 kilo. Ingat ya, berat badan aktual. Beratnya berada di bawah persentil 3. Berarti dia tidak tumbuh ini ya, tidak tumbuh. Kemudian kita masuk ke panjang badan aktual. Dia juga berada di bawah persentil 3. Berarti tidak tumbuh juga ya. Jadi berat tidak tumbuh, tinggi tidak tumbuh ya. Oke, sekarang ini adalah berat badan aktual. Tinggi badan aktual ya, usia 10 tahun ini ya. Nah, tadi tolong plot di sini ya. Kemudian tarik garis horizontal menuju persentil 50 untuk tinggi. Ya. Ini tadi ya berat badan aktual, kemudian tinggi badan aktual. Nah, sekarang dari sini kita tarik garis horizontal menuju persentil 50 untuk tinggi ke sini ya. Kemudian tarik garis persentil 50 untuk berat. Ya. Seperti ini. Ya, jadi kalau saya lihat ya kita menuju ke sini kemudian ke sini. Nah, inilah berat badan idealnya untuk sesuai tinggi. Ya, sesuai tinggi. Jadi ini usia tingginya. Kalau kita lurus terus ke bawah ini, maka kita lihat usia tingginya adalah 7 tahun. Ini kena sini 7 tahun. Ya, jadi anak ini usia kronologisnya atau usia aktualnya adalah 10 tahun. Ya, 10 tahun di sini, tapi ternyata usia tingginya adalah 7 tahun. Berarti nanti kalori yang kita pakai adalah kalori sesuai 7 tahun, bukan 10 tahun. Ya, ya. Nah, untuk berat ideal ya, berat ideal ini adalah berat idealnya sesuai tinggi adalah 23 kurang lebih ya, 23 kilo. Padahal berat badan aktualnya kurang lebih 18 ya, 18 kilo. Nah, kalau kita mau lihat lagi sekalian untuk berat badan umur ya. Oke, mungkin Anda bingung kali ya. Oke, saja dulu begini. Ya. Nah, bagaimana berat ideal ya untuk status nutrisinya? Jadi berat badan ideal ini dipakai sebagai ya sebagai target ya untuk pencapaian perbaikan nutrisi anak. Ya, jadi tadi berat aktualnya 18, berat idealnya 23 kali 100% jadi 78%. Nah, kita lihat 78% ini adalah gizi kurang. Jadi status gizinya adalah anak ini gizi kurang. Jadi sudah cocok ya. Karena semuanya di bawah persentil 3. Ya, jadi anak ini tidak tumbuh. Ya, oke. Jadi dia status gizinya adalah 78% gizi kurang ya.
Nah, BBU-nya ini adalah interpretasi untuk BBU. Kita lihat jadi berat badan aktualnya adalah 18, tapi ternyata berat badan yang sesuai umur itu adalah 30. Nah, jadi kita harus sekali 100% dapatnya 60%. Jadi ini berat badan kurang, ya. Jadi dia sudah gizi kurang, berat badan kurang. Nah, sekarang tingginya berapa? Nah, ini adalah interpretasi untuk tinggi. Tingginya, tinggi aktualnya adalah 120, tinggi sesuai umurnya adalah 135, kita kali 100%, kita dapat 88,9%. Jadi interpretasinya perawakan pendek. Mungkin Anda bertanya dapatnya dari mana sih ini? 135, ya, kemudian ini dapatnya dari mana? 30, ya. Oke, saya tadi mau sambung tapi mungkin Anda bingung ya, jadi saya tidak lanjut. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah usia, ya, usia. Kita menuju ke persentil 50 untuk berat. Beratnya kurang lebih 30 kilo di sini. Jadi sesuai usianya dia harusnya kurang lebih 30 kilo, ya, kurang lebih 30 kilo. Ya, ini lebih mudah saja. Nah, tingginya kita persentil 50 untuk tinggi dia kurang lebih 135 cm. Kurang lebih, ya, kurang lebih. Saya mengkira-kira saja nih yang bulat-bulat ya, kurang lebih 35. Ya, seperti itu cara mencari ya. Jadi anak ini adalah gizi kurang, ya, kemudian dia berat badan kurang juga, ya, memang dia di bawah persentil 3 kan, dia tidak tumbuh dan perawakan pendek. Berarti sudah cocok ini ya, jadi masuk perawakan pendek. Nah, ini harusnya dari awal saya berikan, jadi untuk menentukan kebutuhan kalori, itu biasanya paling bagus kita menggunakan kalorimetri indirect. Ya, ini paling akurat, ya, tetapi ini yang paling susah, ya, biasanya kita tidak punya, ya, kalorimetri ini. Nah, bisa juga kita menggunakan rumus Harris-Benedict. Ini menggunakan RES ya, Energy Expenditure. Ini Harris-Benedict, WHO juga REE yang dipakai, Scofield juga REE. Tetapi yang paling simple adalah RDA, ya, Recommended Dietary of Allowance, ya, seperti ini. Ya, jadi ini harus yang kita pakai. Jadi yang tadi kasus yang tadi, yang bayi, yang WHO itu kan 1 tahun 100 ya, 0 sampai 1 ini 110 sampai 120 kan dia 7 bulan, jadi bisa pakai yang ini. Nah, tadi anak itu usia 10 tahun, laki-laki. Ya, jadi harusnya saya pakai 60 sampai 70. Tapi karena usia tingginya 7 tahun, maka saya pakai kalori 80. Ya, oke. Mudah-mudahan mengerti ya. Nah, jadi inilah perhitungan kebutuhan kalori. Tadi kita dapatkan di grafik berat badan aktualnya 18 kilo, berat idealnya 23 kilo, height age-nya, usia tingginya adalah 7 tahun. Maka kita pakai kalori untuk 7 tahun. Kalau saya tetap menggunakan berat badan aktual 18 dan saya menggunakan kalori untuk 10 tahun, ya, ini, maka saya hanya mendapatkan kalori 1080 sampai 1200 sekian, ya. Tapi kalau saya menggunakan berat badan ideal 23 dan kalori untuk anak 7 tahun, ya ini usia tingginya 7 tahun, maka saya akan dapatkan kalori yang lebih besar, ya 1840. Jadi kalau saya pakai kalori yang di atas ini yang merah, anaknya tidak tumbuh. Ya, tidak tumbuh. Dia tetap saja seperti itu, tapi kalau saya pakai yang di atas, yang hijau ini, maka dia akan tumbuh, dia akan kejar, ya, dia akan cepat kejar. Nah, seperti itu. Ya, ini tadi saya rasa sudah. Jadi interpretasi dari anak ini adalah berat badan kurang, ya, perawakan pendek dan gizi kurang, ya. Jadi inilah interpretasinya. Jadi Anda harus seperti ini nanti, ya. 3 Anda harus lihat, ya. BBU, TBU dan BBTB. Ya, sudah selesai untuk grafik. Sekarang saya lanjut, ini sudah lebih santai, ya. Sudah jam berapa ya? 5:10. Ya, sudah 1 jam ya. Jadi waktu saya 2 jam. Jadi saya akan berhenti kurang lebih jam 10 mungkin ya. Ya, jadi ini adalah konseling pemberian makan yang baik ya. Jadi kita sudah lebih santai. Nah, apa sih tujuan pemberian makan pada anak ya? Sebetulnya bukan asal kenyang ya, tetapi ada beberapa faktor. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan zat gizi ini untuk tumbuh kembang ya dan beraktivitas. Nah, ini makro dan mikro. Nah, kemudian untuk yang kedua pendidikan. Untuk apa? Yaitu untuk bagaimana kita melatih keterampilan makan, ya, seleranya, dan juga disiplin. Ya, ini untuk pendidikan. Dan juga yang ketiga adalah secara psikologis.
yaitu bagaimana kepuasan dari anak, kemudian bagaimana interaksi orang tua dan anak. Ya, jadi bukan cuma kenyang saja, ya. Nah, ini Anda harus ingat ya, ini juga slide yang saya suka ya. Kenapa? Karena inilah periode pemberian makan pada bayi. Tidak bisa lepas dari ini ya, 3 tahap ini. Jadi ASI eksklusif ya, yang awalnya ya bisa 0 sampai 6, bisa juga kurang dari 6 bulan ya, bisa saja ya. Kemudian ASI ditambah MPASI ya, selanjutnya ya. Ini bisa dimulai 6 bulan, bisa juga kurang dari 6 bulan ya, bisa saja seperti itu. Kemudian di atas 1 tahun adalah makanan keluarga. Nah, makanan keluarga ini disebut makanan keluarga karena itu adalah makanan yang dimakan oleh keluarga itu ya. Jadi bukan lagi dibuat khusus untuk anak ya, untuk anak tersebut bukan lagi, tapi apa yang keluarganya makan itu juga yang dia makan ya. Jadi ini urutannya ya, tidak boleh lepas dari ini. Nah, ini adalah rekomendasi dari WHO ya, bahwa setiap bayi seharusnya mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupannya termasuk IMD ya, ini rekomendasinya. Dan dilanjutkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya, setiap bayi harus mendapat MPASI yang cukup serta aman, dan ASI diteruskan sampai usia 2 tahun atau lebih. Ya. Ini rekomendasi WHO. Ya, jadi sudah jelas ya di sini ya, ASI eksklusif 6 bulan pertama ya termasuk MD dan lanjut dengan MPASI. ASI diteruskan sampai bisa 2 tahun atau lebih. Ya, ini sesuai dengan Al-Qur'an ini ya, sesuai sampai usia 2 tahun. Nah, sekarang kita masuk kapan sih saat yang tepat untuk memberi makan. Nah, kita lihat bahwa saluran cerna itu siap 3-4 bulan ya. Kemudian oromotor itu 4-6 bulan. Psikologis 4-6 bulan. Nah, itulah saat tepatnya. Jadi kalau ada yang bertanya apakah kita bisa memberikan makan pada usia 4 bulan, jawabannya adalah bisa. Ya, itu. Ya, jadi kalau ASINya sudah kurang, ya anaknya siap untuk makan usianya 4 atau 5 bulan, anaknya siap, ya silahkan. Kalau memang dia siap makan ya, silahkan kita kasih makan. Ya. Kalau dia tidak siap, berarti harus susu formula. Atau kalau misalnya ibunya kekeh ASI eksklusif, silahkan cari ASI donor. Ya, boleh ASI donor, ya silahkan saja. Ya, tapi tolong jangan ditahan terus untuk ASI, walaupun dia sudah gizi kurang. Wah, tidak bisa. Ya, karena saya buru otaknya. Ya, tidak bisa. Jangan sampai karena kita hanya anjurkan 6 bulan ASI eksklusif, ibunya juga bertahan 6 bulan, padahal anaknya sudah gizi buruk, itu kita yang salah. Ya, itu kita yang salah. Karena kita sudah tahu, kurang nih, tidak naik beratnya. Kok terus-terus ASI? Kan tidak boleh seperti itu. Ya, jadi harusnya kita memberikan tambahan. Ya, tambahannya boleh ASI donor, kok masih mau ASI. Kalau tidak ada ASI donor, silahkan ASI silahkan susu formula ya. Tapi kalau anaknya siap untuk makan usia 4 bulan, ya silahkan kita langsung MPASI ya. Oke. Nah, ini adalah syarat MPASI. Yang pertama adalah tepat waktu. Nah, tepat waktu di sini harus diberikan saat kebutuhan zat nutrien tidak dapat dipenuhi oleh ASI. Nah, tidak dapat dipenuhi oleh ASI ini harus kita ingat bahwa tidak selalu 6 bulan. Bisa kurang dari 6 bulan. Ya, itu tepat waktunya. Ya. Nah, adekuat ini mencukupi kebutuhan zat nutrien. Jadi ada makro dan mikronutrien. Kemudian aman, ini saya rasa tidak ada masalah. Jadi higienis dalam proses persiapan, pemberian dan penyimpanan makanan. Dan yang keempat adalah tepat cara pemberian. Sesuai dengan, ingat, tanda lapar kenyang dari bayi, teksturnya, jumlah dan frekuensi, serta cara pemberiannya. Nah, biasanya kok yang saya dapatkan di praktek adalah biasanya sudah bagus nih, tepat waktu cocok, adekuat cocok, aman cocok. Yang paling sering bermasalah adalah yang keempat, ya, tepat cara pemberian. Ya, karena kadang tidak sesuai dengan lapar kenyang dari bayi, ya, seperti itu. Nah, tepat waktu itu harus 6 bulan ya, tidak bisa lebih, paling lambat 6 bulan. Jangan lebih dari 6 bulan. Mengapa? Karena ASI sudah tidak mampu lagi, ya, kalori tidak mampu. Jadi ASI ini yang biru tua ya, yang ini adalah MPASI. Kebutuhan kalori adalah sampai 600-an, tapi ASI hanya mampu 400. Jadi memang usia 6 bulan itu paling lambat untuk MPASI. Ya, jangan lebih dari 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan baru Anda kasih MPASI, tidak bisa. Ya, tidak cukup ya. Jadi gap kalorinya 200. Ya, kita lihat di sini. Jadi MPASI-nya harus kita berikan 200 kalori.
Nah, makin bertambah umur, gap kalorinya makin besar, ya. Jadi tadi 200, sekarang 300 nih, MPASI harus 300. Nah, di atas 1 tahun itu makin besar, malah lebih besar dari ASI. Ini lebih besar lagi ya, 550. Jadi saya katakan kemarin ya, bahwa prinsip anak 1 tahun itu terserah susunya apa ya. Jadi bisa dia susu cair, bisa susu bubuk, atau tidak minum susu juga bisa. Kenapa ya? Kita lihat di sini. Kalori dari makan sudah banyak ya. Kalau dari makan sudah banyak, jadi ya kalaupun dia tidak mau minum susu ya tidak ada masalah ya, seperti itu. Ya karena kebutuhan kalorinya ya sudah untuk dari makanan lebih banyak ya. ASI tidak mampu lagi ya. ASI paling sedikit sekali saja ya. Oke. Sekarang saya masuk pada konsistensi makanan. Nah, sebaiknya kita tingkatkan konsistensi dan variasi sesuai usia, ya. Ya, jangan halus terus ya, jangan halus terus. Jadi yang sejak 6 bulan itu bayi telah mampu makan pura. Ya, pura ini adalah yang sangat halus sekali, ya, makanan saring dan setengah padat. Dan pada usia 12 bulan itu telah dapat menerima makanan keluarga, ya. Usahakan seperti itu. Nah, sekarang saya masuk cara pemberian makan pada balita. Ini contoh jadwal makan. Jadi kalau Anda pergi KKN misalnya ya, atau pergi pengabdian masyarakat, Anda menemukan seorang bayi, seorang ibu dengan bayi misalnya usia 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, tolong Anda berikan jadwal makan. Atau pada bayi yang belum punya jadwal makan, tapi artinya dia sudah makan MPASI tapi makannya tidak teratur, berarti Anda harus berikan jadwal makannya seperti ini. Ya, silakan Anda foto saja. Ya, jadi awalnya itu ada ASI ya, ASI. Kalau dia susu berarti susu di sini, kemudian makan pagi, kemudian makanan selingan ya, lanjut makan siang, ASI lagi atau susu, kemudian makanan selingan dan makan malam. Selanjutnya setelah itu ASI semuanya. Nah, jadi dia akan 3 kali makan besar ya, pagi, siang, malam, dan 2 kali makan kecil. Jadi totalnya 5 kali makan ya, 5 kali makan. Selebihnya itu ASI. Jadi ASI cuma 1, 2, 3. Ini yang malam ini ekstra saja ya, ekstra saja. Jadi ASI sudah tidak banyak lagi, ya. Ya itu dia. Jadi dia sudah harus makan ya. Jadi jangan ASInya yang malah banyak ya. Dia tidak akan naik beratnya ya. Karena dia sudah harus makan ya. Kalori ASI sudah tidak mampu. Nah, sekarang saya masuk pada tekstur, frekuensi, dan jumlah makanan. Ya, biasanya 6-8 bulan itu sudah mulai dengan bubur halus ya, lembut cukup kental, dilanjutkan bertahap menjadi lebih kasar. Ya bisa 2-3 hari, 2-3 kali per hari ASI tetap. Ya, selingan juga 1-2 kali ya, seperti itu. Nah, ini jumlahnya biasanya kita mulai dari 2-3 sendok makan, tapi harus kita ingat bahwa di sini adalah hak prerogatif dari bayi ya. Berapapun yang Anda buat, tetapi yang menentukan berapa banyak mau dihabiskan adalah bayi itu. Ya, jadi kita tidak bisa memaksa sampai habis, tidak bisa. Ya, jangan seperti itu. Ya, tidak boleh memaksa. Ya, jadi silahkan saja dibuat ya, walaupun habisnya cuma sedikit ya, misalnya seperti itu. Nah, untuk 9-11 bulan itu sudah dicincang halus, saring kasar, ditingkatkan semakin kasar sampai makanan bisa dipegang. Nah, ini bisa 3-4 kali nih ya, bisa 4 kali kita berikan. ASI tetap dan juga selingan bisa 1-2 kali ya. Nah, di atas 1 tahun ini sudah makanan keluarga. Kalau memang belum bisa makanan keluarga, maka ini kita masih yang dicincang atau disaring kasar ya, apa boleh buat ya. Ini 3-4 kali per hari ASI tetap dan juga selingan 1-2 kali. Nah, saya peringatkan saja ya, kasih ingat saja bahwa semua anak itu tidak ada yang sama ya. Ada anak 1 tahun sudah bisa nasi ya. Tapi ada anak belum bisa. Ya, ada anak mau nasi, ada anak tidak mau nasi. Nah, itu dia. Jadi semua anak tidak ada yang sama ya, tapi tidak boleh kita berhenti di situ ya. Kita harus cari cara bagaimana caranya dia mau makan ya. Kalau dia tidak suka nasi ya cari karbohidrat yang lain ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya dia belum bisa makan yang padat, yang ini ya kita tetap dulu yang agak halus ya, yang enggak saring kasar kayak gitu, tapi pelan-pelan kita adaptasi ke yang padat ya, yang ini. Ya jadi pelan-pelan memang ya, tidak harus seketika ya. Jadi untuk proses makan itu butuh waktu ya, butuh waktu. Jadi ibunya memang harus sabar ya. Ya, ini adalah macam-macam alat yang dipakai ya untuk menghaluskan ya, bisa kita lihat di sini.
Kemudian ada contoh macam-macam konsistensi, ya, seperti ini, ya. Nah, kemudian ini bayi 0-6 bulan, ini adalah kita mulai ASI eksklusif sampai 6 bulan, on demand, ya, artinya sesuai permintaan, ya. Biasanya minimal 8 kali per hari, ya, bisa 8 sampai 12 kali juga bisa. Nah, berikan ASI jika bayi menunjukkan tanda gelisah, menghisap jari, menggerakkan bibir. Kemudian setiap menyusui, pastikan bayi menyusu hingga payudara kosong, lalu pindah ke payudara yang lain. Ya, ini maksudnya karena kita ingat bahwa ASI itu ada ASI awal dan ASI akhir. Ya, ASI akhir itu yang lemaknya sangat tinggi. Jadi tolong diberikan, ya. Minimal 10 menit proses penyusuan, itu lemak sudah keluar. Ya, jadi jangan cuma sebentar langsung pindah lagi, wah tidak ada lemaknya ya yang dia dapatkan, maka beratnya juga tidak akan bagus ya. Kemudian tidak memberikan makanan atau minuman lain selain ASI. Nah, kemudian 6-12 bulan tetap ASI on demand. Nah, kita mulai MPASI. Ya, coba hanya satu jenis dulu ya, jangan kombinasi dan lakukan beberapa hari untuk melihat toleransi ya sebelum coba yang lain. Jadi misalnya kita berikan misalnya beras merahnya dulu ya, lihat 1-2 hari tidak ada masalah. Kita tambah hati-hati ayam misalnya atau telur tidak ada masalah, tambah lagi wortel tidak ada masalah, tambah lagi bayam dan seterusnya. Ya, jadi tidak lama-lama satu jenisnya ya. Kita lihat saja berapa hari, 1-2 hari seperti itu ya kita lihat. Nah, jangan sampai kalau kita membuat, kita langsung gabung semua dan ternyata anaknya besoknya alergi, nah kita bingung nih, yang mana sih yang bikin alergi? Ya, jadi kita cobanya satu-satu seperti ini. Ya, tapi satu-satunya tidak lama ya. Ya, jangan menu tunggal ya. Kan biasanya kita ibu-ibu itu biasanya kasih pisang, itu kan menu tunggal ya. Ini tidak ya, jangan pakai menu tunggal ya. Ya, ini ya macam-macam ya bisa kita kasih ya. Nah, untuk anak sudah besar ya, sudah mulai, bisa memegang, itu biasanya usia 8 bulan, boleh kita bisa, berikan, finger food ya, yang bisa dia makan sendiri ya, dia pegang sendiri. Nah, untuk 9-11 bulan ini, berikan nasi tim kasar ya, saya rasa ini sudah lauk pauk dicincang atau diparut sehingga bayi dapat mencoba untuk mengambilnya sendiri, ya. Dan jangan lupa lakukan responsive feeding. Responsive feeding ini adalah sesuai dengan tanda lapar dan kenyang, ya. Kemudian air minum selain ASI atau susu boleh diberikan, ya. Nah, ini dia. Jadi kalau anak-anak yang kita berikan makan itu dan dia mau makan, dia siap makan, maka dia akan membuka mulut, ya. Dia akan membuka mulut, dia tidak menolak, ya. Dia tidak akan menolak untuk makan, untuk menerima sendok, ya. Karena kalau kita perhatikan anak bayi menyusu itu dia lidahnya keluar kan. Nah, jadi pada saat dia sudah tidak menolak, ya, lidahnya tidak keluar, maka berarti dia sudah siap untuk makan ya, dan terutama ingat kepalanya sudah tegak ya, harus kepala sudah tegak. Ya, seperti ini. Jadi kalau ini berarti dia sudah mau makan ya. Nah, ini sama masuk yang tadi responsive feeding ya, bahwa ibu atau pengasuh itu harus merespon tanda lapar ya, tanda lapar atau kenyang yang ditunjukkan oleh balita ya. Yang tadi ya saya katakan, jadi kalau habis minum ASI berarti kan kenyang ya, berarti anaknya jangan dikasih makan. Ya, seperti itu. Bicara dan lakukan kontak mata dalam proses pemberian makan, dan makan adalah proses belajar dan bentuk kasih sayang orang tua dan anak. Nah, ini juga bisa untuk anak yang lebih besar, bisa pengalaman mencoba sendiri, merasakan dan bereksperimen ya. Ini sudah tidak ada masalah kok seperti ini ya. Nah, ini adalah beberapa tanda lapar dan kenyang ya, supaya kita tidak salah ya, jangan sampai kita memaksa anak makan. Nah, kok ada lapar, itu adalah gerakan menghisap atau mengecapkan bibir ya. Kemudian membuka mulut ketika melihat sendok atau makanan, ya ini berarti dia lapar. Masukkan tangan ke mulut atau menangis, dan mencondongkan tubuh ke arah makanan atau berusaha menjangkaunya. Ya, itu berarti dia mau makan, ya dia lagi lapar. Tapi kok dia sudah kenyang, ini dia akan memalingkan muka, ya, menutup mulut dengan tangan, ya kalau sudah begini tidak usah dipaksa lagi ya. Rewel atau menangis dan tertidur. Ini biasanya kok dia sudah kenyang, ya. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, kalau dia seperti ini modelnya berarti dia mau makan ya, dia lapar ya, karena dia mau makan ya. Dia tidak menolak ya. Tapi kalau dia modelnya seperti ini ya, tolong jangan lagi diberi makan ya, jangan dipaksa ya. Ya, itu dia. Ya, lama-lama kalau kita paksa anaknya akan trauma ya, kalau modelnya seperti ini.
Nah, bantu bayi untuk lebih mandiri, ya, kita berikan finger food bagi yang sudah bisa, ya. Kemudian minum dari cangkir atau gelas sejak usia 6-8 bulan, ya, biarkan memegang sendiri, ya, anak-anak itu sudah pintar biasanya. Dan kita atur jadwal makan sedemikian rupa sehingga bayi akan merasa lapar dan kenyang secara teratur. Nah, jadi kadang ibu-ibu, "Dok, minta vitamin." Ya, saya sih tidak pakai vitamin, ya, kita atur saja jadwalnya, ya. Jadi kalau kita atur jadwal makan, ya, maka dia akan teratur juga laparnya, ya. Jadi bukan lagi ibu yang buru anaknya untuk makan, tetapi anak buru ibunya, ya, untuk makan. Kenapa? Karena dia sudah lapar, ya. Nah, untuk anak usia 1-2 tahun ini ASI bisa masih tetap diberikan, ya. Kita lanjutkan pemberian makan, silahkan. Perkenalkan makanan keluarga, ya, jangan lupa, ya. Bantu biarkan anak untuk makan sendiri, ya, kalau dia sudah bisa. Dan jangan lupa ini yang paling penting adalah variasi makanan, ya. Jadi jangan maksudnya setiap hari itu terus yang dikasih selama 1 minggu, ya. Itu sih tidak tidak bagus, ya. Anaknya biasanya tidak mau makan, ya, kayak gitu. Jadi bukan bahwa dia malas makan, ya, tapi memang dia tidak suka, ya, dia sudah bosan, ya. Nah, tawarkan beberapa kali hingga dia mau dan terbiasa, ya, untuk makanan yang baru, ya. Nah, kalau yang kayak gini anak 1 tahun ya pasti enak nih, ya. Kalau tiap hari tempe, besoknya tempe, selama 1 minggu tempe, ya pasti juga orang orang dewasa saja marah, ya, apalagi anak-anak. Nah, kok kayak gini ya enak kan, dia akan makan, ya. Nah, ini keamanan serasa tidak ada masalah, ya. Jadi cuci tangan, pengasuh dan bayi, cuci semua peralatan dan tempat makan, ya, tidak menggunakan peralatan makan bersama-sama dan tidak mengunyah makanan terlebih dahulu. Ya, jadi kadang ada juga ibu yang masih kunyah dulu, ibunya yang kunyah kemudian dikasih anaknya, ya, apa yang enak ya kalau sudah begitu. Dan jangan lupa simpan di tempat yang tertutup. Nah, sekarang saya masuk pada sumber makanan, ya, buatan sendiri atau komersil. Nah, ini boleh silahkan homemade, boleh kita buat sendiri atau kita beli. Banyak banyak merek ya, ada Sun, ada apa namanya, Promina, ada Milna, ya, ada Cerelac, ya, macam-macam. Ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kita bisa buat sendiri, ya, dengan makro dan mikronutrien yang cukup, silahkan, ya. Tetapi kalau Anda tidak mampu membuat, silahkan yang komersil juga boleh. Ini malah komersil malah sudah full, sudah lengkap semua, ya. Anda tidak usah pusing lagi mau tambah-tambah kiri kanan, tidak usah pusing, ya. Yang penting ada label Badan POM, ya, itu Anda tidak boleh lupa, ya. Karena kalau sudah lihat Badan POM berarti itu sudah aman untuk anak-anak, ya. Jadi tidak ada zat pengawet, pewarna, zat kimia dan sebagainya. Ya, silahkan. Nah, kemudian untuk makronutrien ini karbohidrat, ya, ini sumber energi, protein adalah zat pembangun, dan lemak ini diperlukan untuk mielinisasi, ya. Tadi kemarin sudah, ya. Ini terutama protein ini harus ada, ya. Ini karbohidrat juga dan juga lemak. Untuk mikro adalah vitamin dan mineral, ini membantu metabolisme tubuh. Nah, ini tadi kita lihat di sini ada sumber karbohidrat. Tolong diingat bahwa ada juga, ya, kita di Indonesia ini kan kalau bukan nasi bukan makan, ya, bukan makan. Itu yang salah. Nah, kita lihat kalau memang tidak suka nasi, karena anak tidak semua suka nasi, ya, terus terang. Ya, kita kasih mie, ya, kita buatkan mie, beli mie basah, ya, di toko beli mie basah, mie telur, ya, kita buatkan mie. Atau dari kentang boleh, dari roti juga boleh, silahkan. Atau buat spaghetti juga enak, ya, boleh kita buat seperti itu. Nah, protein, ingat macam-macam, daging, ikan, telur, tahu, tempe, kacang, dan sebagainya. Tapi yang paling bagus adalah protein hewani. Ya, jadi ayam, daging, telur, ikan, dan sebagainya itu yang bagus, ya. Terutama hewani, kenapa? Karena yang kemarin saya jelaskan, asam aminonya komplit, ya. Nah, harus ada lemak, ya, harus ada lemak di sini. Nah, ini lemak bisa dari susu, ya, dari susu, keju, yogurt, ya, kuning telur juga bisa mentega, ya, minyak dan santan. Ya, silahkan, ya. Kalau anak besar sih lebih enak, ya, bisa bikin nasi goreng, bisa bikin nasi uduk, nasi kuning, ya, ada santannya, ya, seperti itu. Ya, yang terserah sesuai dengan keinginan dari anak, ya, yang mana dia suka, ya, silahkan. Nah, ini sumber vitamin dan mineral, ya, saya tidak usah bahas ini, Anda sudah tahu, ya, vitamin dan mineral ini dari sayur dan buah-buahan. Nah, ini saya rasa sudah saya berikan yang kemarin pada pendahuluan, tetapi ini lebih lebih terperinci, ya.
Jadi Anda harus ingat bahwa ada kenaikan berat badan yang adekuat ya. Nah, yang kemarin kan saya cuma jelaskan yang sebelah kanan ini ya. Nah, ternyata untuk trimester pertama itu bisa 25 sampai 30 gram per hari, trimester kedua ada 20 gram, ketiga 15, dan keempat ada 8 sampai 10. Dan di atas 1 tahun itu minimal 2 kilo per tahun ya, jangan lupa. Ya, jadi kalau anaknya misalnya 1 tahun 9 kilo, maka usia 2 tahun berarti dia berapa kilo? 11 kilo ya, 9 tambah 2 ya, seperti itu. Jadi kita bisa perkirakan, oh anak ini bagus lah kurang lebih tumbuhnya ya. Nah, mungkin ini yang terakhir ya, sebelum saya tutup. Sudah jam berapa ya? Sudah mau jam 10 ya. Ini adalah tips membuat suasana makan menjadi menyenangkan ya. Jadi kita gunakan peralatan makan dengan bentuk yang lucu ya, penuh warna serta bergambar tokoh kesukaan si anak. Berikan makanan dalam bentuk dan warna yang bervariasi ya. Tawarkan variasi rasa makanan dan cobakan jenis makanan baru bersama dengan makanan yang biasa dimakan. Ya, jadi jangan langsung semuanya berubah ya. Kemudian jangan gunakan makanan sebagai bentuk hadiah atau hukuman. Ya. Nah, kalau kita melihat ini roti dibentuk seperti ini kan bagus ya, lucu. Ini juga nasi Hello Kitty ya, seperti ini bagus sekali. Jangan ikut yang samping kiri ya. Ini terlalu besar ya. Oke. Nah, ini juga kita lihat macam-macam ya, macam-macam ekspresi dari si anak ya. Kita lihat dia suka atau tidak ya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa tips. Jadi ingatlah bahwa anak cenderung untuk memilih makanan sendiri ya. Jadi ini merupakan bentuk kemandirian. Jadi bersabar ya, ibunya harus sabar. Kemudian berilah makanan sehat yang bervariasi. Nah, ini yang paling penting nih, bervariasi. Ya, tawarkanlah selalu bentuk, rasa, tekstur makanan baru dan berilah waktu untuk beradaptasi. Kemudian ingatlah selalu bahwa tugas ibu adalah memberi dan menyiapkan makanan, sedangkan anak mempunyai kebebasan memutuskan untuk mencoba makanan tersebut atau tidak. Yang saya katakan bahwa yang hak prerogatif itu adalah anak, ya. Apakah dia mau makan atau tidak, ya. Jadi tidak boleh dipaksa. Ya. Nah, kemudian anak biasanya belum dapat merasakan lapar, jadi senantiasa tawarkan makanan itu setiap 2 atau 3 jam, ya. Dan jangan cemas jika ia tidak menghabiskannya. Ya. Dan seperti halnya orang dewasa, anak juga mengalami perubahan selera makan dari hari ke hari. Ya, jadi kalau misalnya saya biasa bilang tolong misalnya ya buat ibunya jadi chef ya, jadi chef. Makanannya itu berulang setiap 2 minggu. Ya, jadi misalnya kalau hari pertama ada coto Makassar, hari kedua misalnya sop saudara misalnya, hari ketiga palu basah misalnya hari Rabu ya. Ke hari keempat misalnya opor ayam kan enak. Jadi tidak ada yang sama ya, setiap hari berubah. Nah, anaknya pasti mau makan ya. Kemudian jika anak sedang dalam masa tumbuh gigi, ia mungkin kehilangan nafsu makan, namun akan kembali dalam beberapa hari. Nah, pada waktu makan, dudukkanlah anak di kursi makan dan jauhkan yang mengganggu proses pemberian makan. Ya, kalau tidak ada kursi, Anda bisa pangku. Ya, ibunya bisa pangku. Jangan lupa makan itu hanya 30 menit saja. Ya, jadi tidak berjam-jam. Ya. Nah, setelah usia 1 tahun, anak cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan, ya, sehingga secara alami nafsu makan pun akan berkurang. Dan biarkan bayi bereksperimen dalam proses makan dan bebaskan pilihan makanannya. Ya, saya rasa itu. Ya. Nah, ini Anda ingat saja bahwa if you see the patient, think nutrition. If you treat the patient, think nutrition. Ya, jadi tolong dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, kalau Anda melihat seorang anak, ya tolong pikir apa sih yang dia harus makan. Atau kalau Anda mengobati pasien, nah tolong juga ingat apa yang harus dia makan. Ya, jadi jangan cuma obat saja Anda kasih, tetapi makanannya pun yang harus juga Anda berikan ya, apa-apa yang harus dia makan. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan ya. Terima kasih banyak. Silahkan. Saya stop share ya. Silahkan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya, ini sudah mau jam 10 ya. Lagi 2 menit ya. Mungkin bisa 1 pertanyaan, silahkan. Oke, ini ada di chat ya dari Iga ya. Bagaimana membedakan anak yang stunting dengan anak pendek karena hal lain atau genetik? Oh, oke. Ya, ini bagus sekali pertanyaannya ya. Iya. Ya, saya tidak tahu apakah di sana ada materi stunting ya, saya kurang tahu ya, apakah ada.
Nah, yang selama ini kami dari dokter anak itu agak berbeda ya, sebetulnya ya. Agak berbeda dengan yang selama ini anggapan dari public health ya, public health. Jadi kami eh, mengatakan kami berkiblat pada pada WHO, pada Permenkes ya. Kalau Anda membuka Permenkes dan WHO, kalau tinggi badan di bawah -2 ya, jadi kita kalau kita patokannya di bawah -2 saja ya, berarti interpretasinya itu adalah pendek. Pendek dan sangat pendek. WHO mengatakan stunted ya, stunted dan severely stunted. Jadi bukan stunting ya. Dia katakan pendek. Jadi kami dari anak itu hanya kami pikir itu men-screening, silahkan ya, kita lakukan screening. Nanti setelah screening semua yang pendek, baru kita lihat yang mana sih dari pendek ini yang betul-betul stunting. Kan kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi WHO, tolong dibaca ya, WHO itu dikatakan stunting adalah anak dengan tinggi badan di bawah -2 yang disebabkan oleh malnutrisi kronik. Jadi harus ada malnutrisi kroniknya, ya, akibat dari asupan yang tidak adekuat atau adanya infeksi. Ya, itu definisi dari WHO. Nah, sekarang kalau cuma berdasarkan kalau cuma berdasarkan antropometri, hanya tinggi badan di bawah -2, kita hanya bisa bilang pendek saja. Ya, pendek saja dulu. Jangan dulu bilang stunting. Karena banyak anak pendek tapi dia mau makan, bagus tumbuhnya, gemuk anaknya, tapi pendek. Ya, berarti tidak ada malnutrisi di situ. Ya, tidak ada malnutrisi. Ya, BBU-nya bagus ya. BBU-nya bagus. Itu berarti bukan stunting. Ya, jadi selama ini kita lihat bahwa mengapa tidak pernah angka stunting turun, ya memang karena semua kita anggap yang pendek itu stunting. Ya. Jadi kita harus satu sepemahaman gitu ya, satu harus persamaan persepsi dulu bahwa tidak semua pendek itu stunting ya. Karena ini saya rasa Anda sudah dapat endokrin ya, kalau tidak salah endokrin itu ada Dr. Ratna Dewi. Dr. Ratna Dewi itu yang khusus perawakan pendek ya, perawakan pendek. Perawakan pendek itu kalau kita dapatkan perawakan pendek misalnya di bawah -2 ya, tolong kita lihat dulu kecepatan tumbuhnya bagaimana. Ya, jadi kami dari dokter anak harus lihat seperti itu. Jadi yang menentukan sebenarnya ya, yang bisa menentukan apakah seorang anak ini betul-betul stunting atau bukan itu adalah dokter anak sebenarnya. Ya, mengapa? Ya, karena kita lihat, kita cuma katakan pendek dulu, pendek. Kita lihat lagi alurnya. Kan ada dari dokter Dewi itu ada alur perawakan pendek. Nah, Anda lihat alurnya di situ. Alurnya setelah perawakan pendek dia turun ke bawah, kita lihat kecepatan panjang badannya bagaimana. Normalkah atau tidak kecepatan tumbuhnya ya, kecepatan tumbuh anak ini. Tinggi badannya ya, kita lihat. Kalau normal, nah berarti ini mungkin varian normal. Jadi dia bisa constitutional delay atau dia familial ya, familial. Jadi dia normal karena dia makanya saya bilang tidak semua orang bisa ya, tidak semua dokter bisa. Dokter anak saja yang bisa sebenarnya. Ya, karena kita kan lihat kecepatan tumbuh dulu. Kalau normal kecepatan tumbuhnya berarti ini adalah varian normal. Tapi kalau dia tidak normal kecepatan tumbuh, nah kita bagi dua lagi. Apakah dia proporsional atau disproporsional? Nah, kalau dia disproporsional, nah ini yang masuk nih, yang kelainan-kelainan genetik, kelainan muskuloskeletal ya, kayak ucok baba ya, itu bukan stunting, itu yang disproporsional. Nah, yang untuk stunting ini adalah dia masuk ke proporsional. Nah, dari proporsional lihat lagi BBTB-nya rendah atau tinggi, ya. Nah, kalau BBTB-nya tinggi berarti ini kelainan endokrin kemungkinan, ya, hormonal. Tapi kalau dia rendah, nah ini salah satunya adalah nutrisi, gitu. Nah, jadi kemungkinan dia ke situ. Nah, itulah kemungkinan dia stunting. Jadi banyak faktor yang kita lihat, ya. Jadi untuk membedakan apakah yang mana stunting, yang mana perawakan pendek, ya lihat dulu kecepatan tumbuhnya, normalkah atau tidak. Ya, itu jawabannya. Ya. Nah, dari situ kita akan lihat lagi potensi genetik orang tua. Kita berhitung lagi potensi genetik orang tuanya. Tinggi orang tuanya, bapak ibunya berapa? Kasih masuk di rumus. Saya rasa Dr. Dewi sudah kasih rumusnya. Ya. Kasih masuk di rumus. Nah, kalau dia masih masuk dalam range orang tuanya, ya,
pada mid parental height-nya, ya berarti itu kemungkinan dia bukan stunting, dia hanya perawakan pendek. Ya, seperti itu. Ya, mungkin itu saja. Yang mana sih anaknya ini? Iga yang mana? Apakah masih ada pertanyaannya? Silahkan. Dok, sudah jelas dok. Makasih banyak Sudah ya? dok. Ya. Ya, jadi jangan seakan-akan langsung di bawah -2 langsung kita sebut stunting. Wah, salah gitu. Ya. Kami dari anak tidak bisa terima kayak gitu. Ya, kenapa? Ya kita lihat dulu kecepatan tumbuh. Ya, kalau normal kecepatan tumbuhnya, kemungkinan dia varian normal. Anaknya normal nih. Walaupun pendek, ya, dan itu yang banyak terjadi, ya. Anaknya gemuk, BBU-nya normal, ya. Tidak ada malnutrisi sama sekali. Ya, itu dia. Tapi pendek. Kan bukan stunting, kan ibunya marah dibilang anaknya stunting. Nah, anak saya banyak makannya, kok stunting? Kayak gitu. Nah, itu dia masalahnya. Ya, jadi ingat definisi lagi. Ingat definisi dari WHO. Akibat malnutrisi kronik. Nah, harus ada malnutrisi nih, harus ada. Ya, ya itu dia. Jadi jangan semena-mena gitu ya, sewenang-wenang. Ini stunting. Wah tidak ya. Ya, kayak gitu. Kita berhadapan nih kalau gini dengan dokter anak ya. Nah, makanya kalau ada stunting ya tolong rujuk ke dokter anak. Ya. Ya, karena saya sering bicara di bawah yang saya dapatkan adalah kader ini nih, ingat ya kader itu juga mau diagnosis stunting. Langsung saya bilang, kader tidak punya kompetensi mendiagnosis stunting. Itu salah. Ya, salah. Tidak bisa. Kader silahkan kalau mendapatkan berat badan di bawah -2, tinggi badan di bawah -2, berat badannya tetap atau berat badan tidak naik misalnya, tolong rujuk ke puskesmas. Itulah kompetensi dari kader. Bukan mendiagnosis. Kader tidak punya kompetensi mendiagnosis. Kapan dia sekolahnya? Kan tidak bisa. Ya, jadi dia cuma kemampuannya untuk merujuk. Wah, sampai saya temukan ini ada kurang nih. Ya, tidak naik beratnya. Nah, tolong rujuk ke puskesmas. Silahkan. Di puskesmas dilihat lagi, diukur ulang lagi, ditimbang ulang lagi. Betulkah ukuran dari kader? Betulkah timbangan dari kader? Nah, kalau memang betul dari kader, ya berarti rujuk nih, kasih ke dokter umumnya. Ya, karena selama ini dokter puskesmas, dokter umum, tidak pernah dilibatkan untuk stunting. Ya, ya semuanya bilang pendek-pendek, tapi kan bisa ada penyakit jantung bawaannya, ya penyakit TBC-nya, ada diare kronik misalnya. Ya kan itu dia penyebabnya sebenarnya ya. Karena penyakit sampai dia tidak naik beratnya. Nah, harus dirujuk. Lah, petugas gizi di puskesmas tidak pernah merujuk. Nah, itu yang susah. Bagaimana mau turun itu angka stunting, kan? Iya, kan begitu. Nah, kalau di puskesmas, dokter umumnya tidak mampu menangani dia, misalnya ya, sudah stunting misalnya, tidak mampu menangani, tolong segera rujuk ke RSUD. Jangan simpan di puskesmas. Nah, itu dia. Nah, jadi kami dari dokter anak hanya melihat ya, kader kemampuannya begitu, merujuk. Kalau memang tidak sesuai yang kita ajarkan ya, kita latih dulu kadernya, tidak sesuai tolong rujuk. Nah, dokter umum di puskesmas lihat juga yang bisa dia tangani adalah weight faltering dan gizi kurang saja. Kalau ada memang mineral mix, ada bisa membuat F75, F100 untuk gizi buruk, silahkan Anda tangani gizi buruk. Tapi kalau gizi buruk pun Anda tidak bisa, tolong rujuk ke RSUD. Jadi stunting dan gizi buruk harus rumah sakit ya, RSUD. Kayak gitu. Jadi kita buat alur. Dari puskesmas, silahkan rujuk puskesmas, dari posyandu rujuk ke puskesmas, ya. Puskesmas, gizi buruk misalnya dan stunting, segera rujuk ke RSUD. Jangan simpan di puskesmas. Ya, kenapa? Ya, Anda berdosa dong. Ya, kayak gitu. Kalaupun Anda gitu, Anda harus intervensi. Anda mampu tidak intervensi? Anda bisa berhitung kalori tidak? Ya. Jadi tadi saya sudah ajar menghitung kalori ya. Jadi seperti itu caranya berhitung kalori. Untuk kejar, Anda harus catch up ya. Kejar tumbuh ya, harus seperti itu. Nah, kalaupun misalnya Anda masih bingung ya, telepon ke saya. Dok, bagaimana caranya berhitung lagi? Ya, seperti itu. Ya. Ya, jadi jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di situ. Kalau Anda tidak mampu ya, Anda banding, rujuk saja ke RSUD. Tugas Anda selesai, kewajiban Anda selesai, tapi jangan simpan di situ. Ya. Kalaupun misalnya dia tidak mau dirujuk, minta tanda tangan dari orang tua misalnya. Tanda tangan tidak mau dirujuk, hubungi Pak Lurah, hubungi Pak Desa misalnya. Ini ada warganya tidak mau dirujuk, bagaimana jalan keluarnya? Ya seperti itu. Kalau semuanya mentok, ya berarti Anda sudah lepas kewajiban. Ya, seperti itu. Ya, saya rasa sudah jelas ya di sini ya. Oke, mungkin masih ada, silakan. Banyak dok. Ya, oke. Ya, makasih banyak ya.
Ya, sudah lewat 9 menit. Mungkin masih ada, silahkan. Ya, kalau tidak ada, saya rasa sudah cukup sekian dulu ya. Masih ada utang saya, nanti beritahu saya ke dokter Winnie ya, bahwa saya belum bawakan vitamin ya. Ini baru untuk untuk status gizi dan juga MPASI ya. Oke, saya rasa itu mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya tetap semangat ya. Oke, saya izin ya. Oke, ya. Makasih semuanya ya. Está bien.